Kayak gue ngedesah di sosial media. Ike, kimochi gitu kan ya. Belum tentu di atas kasur lu kimochi. Belum tentu, bisa aja diem. Iya. Diem dong kayak patung. 45 menit baru keluar. Lumayan lagi sih 45 menit. Menurut aku sebentar. Sebentar. 45 menit sebentar, Be. Hah? Enggak, gue tuh suka main sama laki gue tuh ya dulu ya. Sejam, 2 jam gitu. Baru klimaks gitu maksudnya si cowoknya. Itu tuh sampai gue kejang-kejang. Oh iya. Gue squirting gitu sampai 2 jam tuh. Gila sih. Kayak nggak ada obat cuy. Lu kalau gitu, kalau lagi melakukan hubungan seks tapi dengan sebentar kayak nggak puas gitu, langsung ke intinya tuh nggak puas. Kita kan juga harus muasin cowoknya, harus dijilat sampai bawah ke atas lah. Itu harus masuk lah si babi pink sampai dalam-dalam sekalian sama bola-bola indahnya itu ya kan. Seperti itu guys. Perlu kesabaran dan perlu ketelitian sebenarnya kalau seks itu. Nikmati dan rasakan sampai ke ubun-ubun. Bayangkan. Gue juga ngebayangin gitu guys. Bayangkan guys, silahkan untuk berhalusinasi. Kalian rasain aja gitu, kalian bayangin kalau kalian tuh sedang berhubungan dengan seseorang siapa. Rasakan. Sampai si itu tuh tegangnya tuh sampai urat-uratnya tuh tegang semua. Sampai keras banget. Sampai habis selesai pun itu tuh masih keras walaupun udah keluar. Itu sih enak sih. Gue kalau ngeliat kayak gitu gue makin sayang aja walaupun gue udah keluar. Dalam seminggu berapa kali? Kalau dulu sama pacar aku, kan aku dapet orang yang satu fantasi sama aku, jadi setiap hari. Setiap hari? Ya nggak ada 1 minggu ya. Jadi 1 kali gitu. Kalau kita pun kalau lagi pengen ya udah pengen 1 hari sampai berkali-kali pun ya udah. Sampai dulu tuh gue tuh megangin itunya dia. Gue manggil dia babi pink. Karena kan pink kan situnya. Gue kayak megangin itunya dia terus gitu. Gue sampai mau tidur, mau ngapain gue harus pegang itu. Saking kayak oh my god, tenang gitu dia. Kayak yang mengurangi stres gue kalau gue pegang si babi pink itu gitu. Jadi kalau jadi pacar gue harus tahan guys gitu. Cibe punya gak sih cerita seks? Apa? Cerita-cerita gitu yang bisa di-share? Cerita seks menyenangkan semua sih, cerita seks aku sih. Coba dongengin kita dengan cerita-cerita kamu. Kok dia yang seneng ya aja? Coba dongengkan kita dengan cerita-cerita seks kamu. Kalau mulai dia dari datang, buka baju dan lain sebagainya. Kalau itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau seks itu kayak ya udah kita main, kita nikmati dan kita resapi sampai ke ubun-ubun sampai kita aduh udah nggak ada. Oke, biar fantasi atau semua yang nonton juga bisa ngayal. Tempat yang menjadi tempat lokasi favorit apa? Tempat. Iya, ranjang. Di ranjang. Toilet. Di toilet. Atas meja. Di atas meja. Kursi. Sofa. Di kursi sofa. Dapur. Damn! Di dapur pernah? Dapur sering dong. Ya, aku kan tipikal. Jadi ceritanya kayak. Aku kan tipikal orang kayak gini loh. Kayak misalnya lagi abis kayak ngelakuin seperti hal kayak gitu, ngelakuin seks. Terus bangun tidur dong pagi mau sarapan gue ya kan. Kan di rumah tuh kan dulu kosong, cuma aku sama dia doang. Ya aku turun ke dapur pun ya udah gue cuma pakai baju tidur dan gue cuma pakai G-string, terus gue pakai top atasnya doang. Ya udah, laki gue ngeliat gue sange ya udah masukin aja sih, tuh mau dijilatin sampai bawah aja nggak apa-apa, gue nggak senang gitu. Gue sambil masak sambil sarapan gue dipakai aja nggak apa-apa. Ya bedanya fantasi guys. Yang dibilang fantasi itu ya itu enak. Coba dong kasih fantasi supaya ke penonton ini supaya mereka lebih senang lagi. Tadi kan cuma hanya cerita-cerita. Ini ceritanya kamu sedang melakukan adegan seks. Hanya saja tidak perlu ada laki-lakinya. Kamu hanya berperan sebagai kamu dan tolong dikasih lihat ekspresinya seperti apa. Justru itu ya, kalau kita menunjukkan ekspresi, gue nggak bisa hidup gue tuh real semua. Oh, nggak bisa. Gue tipikal orang yang hidupnya tuh di sosmed real, di mana-mana real. Inilah gue gitu. Tapi kalau gue disuruh pura-pura kayak
kayak gitu. Dan gue ngedesah, pura-pura ngedesah pun gue kayak gak Apaan bisa sih? cuy gitu, apaan sih, gue geli sendiri ngeliatnya. Oh gitu. Gue denger desahan gue sendiri kalau gue tidak lagi seperti itu, gue kayak ya gimana ya, lu pasti nemuin banyak kayak selebgram desah-desah di depan kamera, tapi belum tentu lu ajak di kamar desah begitu. Berarti mau nggak mau harus dipraktekin. Sayang, gue kayak geli, kayak maksain gak sih kalau gue sange? Enggak, gitu, mau nggak kayak mau harus dipraktekkan secara real kayaknya di sini ya. kayak mungkin gue geli sendiri kayak begitu coy. Dipraktekkan secara real beneran masuk gitu guys, gimana guys? Enggak, makanya Aduh, baby. enggak, soalnya sampai netizen gue tuh lebih suka ngeliat gue tanya jawab, dan menurut mereka itu pun kayak udah buat mereka tuh terbayang dan terngiang-ngiang gitu, tanpa gue harus praktekin kayak orang-orang gitu. Kayak gue ngedesah di sosial media, kimochi gitu kan ya, belum tentu di atas kasur lu kimochi. Belum tentu, bisa aja diem. Iya, Diem dong kayak dibawa patung. pisang. Gak ada ekspresi, sebel banget ya kalau nggak ada suara-suara tuh kayaknya. Cuma kayak Aduh. itu kan nggak mungkin cuy. Males ya, nggak ada Hah? teriak-teriak tuh kayak kurang gitu guys. Goyang di atas sampai bawah lu kan, sampai mentok lu rasain kan. Gitu. Itu baru enak. Cobain. Oke. Di kolam renang juga enak. Kalau ngobrol enak ya? Enak. Kolam renang, di dapur, di mobil. Di mobil? Di mobil enak. Di pernah mobil? Pernah di mobil gua. Enak guys. Kenapa tiba-tiba bisa di mobil? Gara-gara waktu itu apa ya, pengen aja sih, pengen nyobain di mobil. Langsung. Padahal kita lagi tidur tuh di kamar. Terus ke mobil? Iya, ke mobil. Oh. Saking kitanya ngide, karena kalau kita suka seks itu ada aja ide yang keluar gitu. Hari ini tema apa, karena bosen mungkin di atas kasur, di atas ranjang. Akhirnya kita dengan sayang pergi ke mobil dan kita memulai lagi di situ. Dengan dari mulai kaki langsung kayak itu ya guys, ke si babi pink, disedotnya sampai bawah-bawah ya kan. Foreplay berapa lama? Mungkin waktu itu di mobil aku 1,5 jam ada. Foreplay? Foreplay doang? Belum main maksudnya? Iya, karena Lama juga ya? enggak, itu tuh dimasukin tuh sama kita digituin lagi. Oh. Ngerti gak sih? Itu udah masuk ya, kalau orang suka seks udah masuk dia kagak ada jijinya, gue gituin lagi. Tetap itu yang bisa membuat cowok dan cewek lama mainnya tuh gara-gara itu. Oh, paham. Ngerti kan? Ini tips nih guys ya. Jadi buat laki-laki atau perempuan, kalau lagi main jangan digaspol. Kan ada yang terus gaspol ya kan. Nah itu gak enak. Santai keluarin dulu. Main lagi, foreplay Ya. lagi. Masukin lagi. Oh, sampai kalau nunggu ya kan. Kalau bisa lu sampai squirting, pipis lu rasain itu semua keluar say, ya. Gimana sih caranya supaya sampai pipis-pipis? Itu sih harus nemuin puncak yang paling enak sih. Harus nemuin. Harus nemuin. Karena kalau nggak ada puncak yang paling enak susah. Kalau aku nggak pernah suka. Gak pernah, makanya kamu dapetin ceweknya yang satu fantasi. Oh gitu. Kayak gitu. Bisa keluar. Itu guys. Karena kalau udah mau squirting tuh di sini tuh udah kayak, lu udah ngerasain pernah kejang gak sih? Itu tuh sampai kejang, dan kejangnya tuh saking enaknya mata lu tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah cuma gitu. Pasrahnya tuh enak. Gitu. Itu Wow. harus cobain sih, kayaknya dia harus mempunyai wanita seperti itu. Kalau perlu ya, kalau gue punya banyak duit, gue nyiptain boneka. Hah? Boneka yang seperti pemain-pemain yang bisa melayani kalian semua. Boneka. Itu gue halu sih, halunya gue seperti itu cuy. Halunya gue tuh bukan ya udah gue kaya gitu gini gitu. Gue nggak, gue kalau banyak duit, gue pengen bikin pabrik boneka, tapi boneka seks. Bukan kayak Jepang, tapi bener-bener kayak bentuknya kayak kita, dan mereka bisa ngelakuin hal yang manusia lakuin gitu. Di dapur, tetenya bagus, patatnya bagus, bisa ngejilatin, Gua bisa ngapain gitu. Kayak flashback dejavu loh, kayak Cibe ngomongin soal boneka, gue pernah nonton film bokep Jepang yang ceritanya tuh dia manekin tapi bisa hidup. Nah kayak gitu, gue pengen tuh nyiptain kayak gitu kalau gue banyak duit anjir.
Dan saking gilanya otak gue tuh, gue memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Tapi kalau gue banyak duit mungkin aja terjadi ya. Uang itu adalah segalanya. Aduh. Wey, Cibe. Seperti itu. Cibe ngomong-ngomong pakai apa sih temanya? Aku pakai body sweat. Jadi body sweat ini adalah salah satu lingerie. Kan kalau orang-orang pakai lingerie gitu-gitu doang, bosan. Kalau gue enggak. Gue dimasukin lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Oh gitu, bisa. Depan belakang bisa. Oh ada ini. Gue sampai ada yang dibuka gitu itunya, body sweat ya. Tapi kalau ini sorry, pakai Apa? belakangnya gimana sih? Gini, Oh gitu. bra. Tergantung sih, kalau kita mau pakai bra boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku di rumah aku nggak pernah pakai bra. Kalau di sini nggak bisa ya kalau nggak pakai bra. Jangan say, nanti orang jadi nggak penasaran. Aku kan suka yang penasaran, biar aku tuh ya gengbeng gitu. Katanya kan, Allah nanti juga dipakai nangis. Lu dipakai nangis sama gue ya. Siapa laki-lakinya nangis? Nangis minta ampun. Ampun, udah. By the way gue pernah nemuin kayak gitu sumpah. Hah, serius? Udah katanya udah keluar, udah nanti aja. Udah katanya gitu. Pernah sekali itu. Ih, Tuh geli sih, gue ilfil sih. malu banget sih. Udah castingnya cuma jempol kaki. Iya. Itu padahal dia ganteng banget sih cuy orangnya. Kalau lu lihat lu pasti sange sih ngeliatnya. Oke, kita tanya nih. Lo lebih milih fisik atau lebih milih dia punya durasi dan kenti yang besar? Gak ada sih, gue nggak bisa milih sih. Nggak bisa milih? Nggak bisa milih, karena menurut gue tiga-tiganya itu perlu. Tampang, muka, terus durasi dan besar atau kecil itu juga perlu gitu. Karena menurut gue seks itu tidak ada pilihan cuy. Menurut lo tanya lu mau besar mau kecil? Ya kalau kecil pun enak ya, kenapa enggak gitu. Kalau besar itu sebagai bonus kalau besar gitu. Jadi tidak ada di dalam seks itu lo memilih lebih suka kecil atau besar. Tapi mungkin memang ada berbeda-beda orang sukanya yang kecil atau yang besar. Tapi menurut gua dalam seks itu sepertinya nggak ada kayak gitu. Karena ya udah yang penting jago goyang, enak, bisa saling memuaskan ya udah. Sejago apa sih, Be? Goyangnya? Tidak bisa dijelaskan ya kalau tidak dipraktekin langsung gitu kita berdua itu ya kan, baru bisa. Oh, mau dipraktekin? Hah? Oh boleh, tolong off kamera. Nggak sanggup deh kayaknya gue, Be. Mendingan gue nyerah di awal daripada gue malu. Iya, mending ngomong kayak gitu, bilang gue nggak kuat. Nggak, gitu kan kita bisa ngakain gimana sih, kenapa sih lu nggak kuat gitu. Ada satu pertanyaan. Apa? Cowok bisa gak sih di terapi gitu supaya akhirnya bisa punya durasi yang lama? Bisa dong. Caranya? Caranya kalian harus menemukan masternya. Lu kan master. Kalau lu kan master cewek nih. Kalau kalian tuh harus menemukan bener-bener master kayak semua dari semua master gitu kayak misalnya cowok itu kuat banget sampai dia tuh bisa nahan. Dia mau keluar, tapi dia masih bisa tahan. Gitu. Dan dia bisa ngelakuin lagi sampai 2 jam, 3 jam dia main gitu. Bisa kayak gitu. Nah, kalian tuh harus menemukan itu. Dan kenapa dia bisa seperti itu? Kalian bisa konsultasi. Kepada orang-orang yang seperti itu, yang memang benar-benar hidup di dunia seks seperti master. Kalau master di dunia seks itu kayak orang-orang yang suka bondage atau apapun. Kalau dia pakai kalung kayak dogi, kalau kita kan taunya dogi ya. Itu tuh berarti dia punya master. Dia punya tuan. Jadi ibaratkan lu budak seksnya dia. Kayak gitu. Tanpa kalian sadari, tapi di Indonesia kan sudah banyak tren ya yang pakai choker kayak gitu, kalung-kalung kayak gitu. Tapi mereka tidak tahu artinya itu apa. Padahal artinya itu kalau kalian mau pakai itu berarti kalian mempunyai tuan atau master, guys. Jadi mungkin satu tips adalah kalau ada satu tips sih sebenarnya. Kalau pengen lama, gua pernah baca kalau udah mau klimaks, itu ditahan dulu, maksudnya dilepas. Bener yang kata Cibe lakukan adalah banyakin foreplaynya juga.
Iya. Jadi jangan cuma gaspol Kan terus. orang-orang taunya kalau orang-orang biasa ya udah gaspol enak, Iya. udah gitu. Salah ternyata ya. Salah. Dikeluarin dulu, nikmatin lagi, foreplay lagi. Itu yang justru yang bikin lama. Betul. Yang bikin enak tuh justru kayak gitu, gitu guys. Tuh dapat tips tuh dari Cibe itu, praktekin tuh tapi kan langsung. kadang- Praktekin sama siapa tuh? Iya, sama siapa aja lah ya kan. Tapi kan kadang orang-orang juga keluar ditarik terus masuk lagi itu bisa lembek. Nah itu yang susah ngejaganya itu seperti apa. Iya benar. Gitu. Itu yang ngejaga supaya akhirnya tetap keras gitu. Kalau udah master ya, lo gila nggak ada lembek-lembeknya cuy, lo mau main sampai 4 jam 5 jam juga masih tetap begini tuh burung. Kayak obat kali itu dia. Tapi kayaknya enggak deh, tergantung karena mereka suka seks dari awal mereka belajar seperti apa. Iya sih. Aku sih pernah punya temen cowok, dia juga sama jago seks dan itu dia kasih tahu aku caranya seperti apa, dia latihannya tuh kayak apa. Sebenarnya ada, cuma kalau dijelasin itu panjang lebar, say, nggak bisa dijelaskan dengan lisan gitu, karena kita kan belajar juga gitu kan. Aku juga nggak tiba-tiba langsung suka seks, gue suka lah ngikutin orang-orang gitu kan, ngikutin yaudah ngikutin konten gue suka seks gitu. Tapi kan di kehidupan nyata kan mereka nggak tahu seperti apa gitu. Ada yang cuma di depan kamera atau di depan Instagram atau di apanya gitu. Tapi tidak tahu kehidupan nyatanya, hanya di Instagram desah-desah kayak begitu doang gitu apa. Iya. Dapat banyak banget pengalaman dari seorang Cibe Miyabi Indonesia. B, gue ngelihat, gue iri sih kalau lu hari ini nggak melakukan apa-apa. Karena gue ngelihat di konten lain, lu sampai buka-buka gitu. Buka apa di konten siapa? Buka warung kalau nggak salah. Sorry, konten yang mana ya? Adalah yang tadi lu cerita akhirnya lu nggak dibayar. Kok julid? Tolong saya tidak ikutan ya julid ya. Kan lu yang cerita. Iya. Kalau lu di sini kan gue bayar. Iya. Bayar as talent ya, bukan dibayar untuk apa ya? Karena gimana ya? Kalau dia tuh seperti gadunnya para cewek-cewek satu bangsa ya. Tapi mereka berkebutuhan untuk dibayar di atas kasur, hanya ngomong kayak gue, ya kan? Ya gitu lah guys, ya beda lah. Ada juga yang dipakai, kita nggak tahu. Request B, sebelum kita closing. Apa? Ini kan pakai lingerie. Lingerie-nya di kebawahin. Wah ininya? Iya, itunya doang. Udah gini doang. Soalnya tadi ada yang komen, tolong dong dibuka. Tolong kita masih tag ya. Oh iya kameramen. Iya gimana? Udah kan? Gimana tuh requestannya buat semua yang lagi nonton? Aman ya? Aman dong. Aman. Jangan dibuka semua, saya kalau mau buka nggak ada yang gratis kayak. Enak aja buka-buka semua. Udah gini aja guys ya. Pokoknya beginilah tampilan Cibe apa adanya. Betul. Nggak dimunafik-munafikin. Betul. Karena yang munafik itu nggak enak. Stop jadi orang munafik. Hiduplah dengan diri lu sendiri. Anyway, tapi ngomong-ngomong asli gak sih? Apa? Asli. Asli dong, nggak ada oplas saya. Serius? Serius dong. Apa yang membuktikan kalau itu asli? Karena apa ya? Tete gue tuh beda sama yang lain. Gitu. Apa bedanya? Enggak, lu kalau kan tete tuh ada yang kayak pepaya, ada yang gede, ada yang kecil tapi kayak kempes. Lu lihat kempes kayak gitu? Enggak sih. Kata orang ada kan di Instagram kayak kakak gondoy gitu apa? Lu nggak lihat? Ini enggak? Enggak. Kenceng kan? Ya udah itu bedanya gue. Jadi bener-bener kayak malah gue dulu kalau mandi bareng sama temen cewek ya, gue dibilangnya ope karena tete gue tuh gini. Ngebentuk gue udah bulat gitu guys. Kan lu nggak pernah lihat. Nggak pakai apa-apa. Iya nggak pakai apa-apa lah. Minyak bulus gitu. Kagak ada. Gue di endorse pelembab payudara aja gue alergi anjir. Nggak bisa. Emang bener-bener rahasia gue. Kalau setiap datang bulan hari pertama sampai kedua itu gue makan pepaya. Karena gue baca dulu. Karena gue dulu agak-agak kutu buku masalah kayak perawatan badan. Itu gue baca-baca yang herbal itu seperti apa, dan gue ngikutin tuh dari SMP guys. Dari SMP gue makanin pepaya, gue makanin buah-buahan yang banyak. Itu tuh bener-bener bagus kata tete gue. Kalau sesudah mens? Enggak, sebelum mens. Oh, jadi sebelum mens. 1 hari kalian mens datang bulan sampai 2 hari sampai 3 hari kalian wajib makan
pepaya, tapi pepaya yang benar-benar manis ya. Itu bisa ngebantu. Tuh, kasih tahu ke pasangan-pasangan kalian tuh, dapat tips dari Cibe. Kalian cek aja deh di Google, itu tuh sudah tertera dengan jelas gitu di situ. Aku juga baca-baca, selain dapat dari buku, bisa mengencangkan payudara, terus bisa mengembalikan elastisnya payudara, kayak gitu-gitu. Tuh, dapat tips lagi tuh. Hari ini kayaknya kontenku bermanfaat ya guys ya. Bermanfaat, jangan yang nggak bermanfaat mulu, walaupun nggak bermanfaat tapi satunya tuh bermanfaat. Ih, bener bermanfaat Iya. tuh. Itu salah satu tips dan bahkan gue juga baru tahu. Ternyata untuk wanita-wanita yang mungkin selama ini nggak pede dengan payudaranya, kayak gitu ya, bisa melakukan treatment apa yang dilakukan oleh Cibe pada saat di fase sebelum menstruasi, selalu memakan buah-buahan. Betul. Karena itu akan mempengaruhi ke kesehatan di Iya, ke payudara. bagian-bagian tubuh kalian. Gitu. Seperti itu Cibe, luar biasa. Ya jangan minum-minum herbal deh, teman-temanku banyak yang mati saya minum herbal. Minum apa? Minum pil-pil kayak gitu. Jangan. Jujur, temen gue banyak yang mati kayak gitu. Serius? Sumpah. Ada yang minumin kayak gitu jadi kanker payudara. Aduh. Kanker rahim. Aduh. Yang makanya gue bukan yang ngawetin duit gue ya, tapi gue hanya tidak mau menjadi seperti mereka, menjadi korban kayak mereka gitu ya. Gue hidup apa adanya aja lah. Ini gue, lu suka ya silahkan, gak suka juga gak apa-apa. Cowok gue pun terima, mah cowok gue puas sama gue. Malah demen tetek gue tuh kan, kagak dijilat gimana, kagak dipegang gimana tuh tetek gue kalau bulat begini ya kan. Bayangin aja, kalian searching ya, yang bulat itu kayak gimana gitu. Oke, itulah tips terakhir dari Cibe. Thank you banget loh atas semua informasi, tips dan juga pengalaman yang udah diceritain. Iya, semoga bermanfaat lah ya untuk yang menonton ya kan. Iya, Daripada kalian terus tanya DM aku, kan nggak mungkin gue balasin satu-satu ya kan. Jadi sudah terjawab di sini. Setiap di sini, tolong di-share ya buat laki-laki. Betul. Kalau memang punya pasangan yang selama ini nggak pede dengan payudaranya, gitu kan? Di-share tuh cara-caranya. Biar nanti nggak kayak papaya. Betul, nggak kendor, nggak Malah ngondol. kayak jambu dan melon. Ya udah. Kalau gitu karena ini udah malam juga, gue mau bobo dulu sama Cibe. Mau tidur, aku juga ngantuk. Ya. Posisi tidurnya mau kayak Ini gimana? tidur kita telanjang ya enak. Well. Skip. Bye.